Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina dengan nomor NIM 10521093, kelas 4C, Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah. Di sini saya akan membuat tugas akhir mata kuliah Ilmu Perundang-undangan dengan dosen pengampu Bapak Irfan Hermain, MH. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang alur dan proses pembuatan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pembuatan peraturan perundang-undangan di Indonesia melibatkan beberapa tahapan yang diatur dalam ketentuan-ketentuan hukum. Berikut adalah alur dan proses umum pembuatan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang pertama, inisiasi. Peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat diajukan oleh lembaga legislatif atau DPR, pemerintah atau eksekutif, atau presiden. Inisiasi ini dapat berasal dari anggota DPR, menteri, lembaga negara, atau masyarakat. 2. Penyusunan rancangan undang-undang atau RUU. Setelah inisiasi, rancangan peraturan perundang-undangan disusun dalam bentuk RUU. RUU ini berisi penjelasan, tujuan, dan ketentuan-ketentuan yang diusulkan untuk diatur dalam peraturan tersebut. Yang ketiga, pembahasan di DPR. RUU kemudian diajukan ke DPR untuk dibahas dan disetujui. Pembahasan dilakukan di tingkat komisi-komisi DPR yang relevan dengan bidang yang diatur dalam RUU. Proses ini melibatkan diskusi, kajian, dan pembentukan pandangan bersama antara anggota DPR. Yang keempat, sidang paripurna. Setelah proses pembahasan di tingkat komisi selesai, RUU dibawa ke sidang paripurna DPR. Sidang paripurna merupakan rapat resmi seluruh anggota DPR. Pada tahap ini, RUU dibahas secara keseluruhan dan diadakan voting untuk menentukan persetujuan atau penolakan RUU. Yang kelima, persetujuan DPR. Jika RUU disetujui dalam sidang paripurna, DPR mengesahkan RUU menjadi undang-undang. Proses persetujuan ini dilakukan dengan voting mayoritas anggota DPR yang hadir dalam sidang. 6. Pengesahan Presiden. Setelah disahkan oleh DPR, undang-undang yang telah ditetapkan tersebut kemudian diteruskan ke Presiden. Presiden memiliki hak veto, yaitu kekuasaan untuk menolak atau menerima undang-undang yang diajukan oleh DPR. Jika Presiden menyetujui undang-undang tersebut, dianggap sah. Ketujuh, penyusunan peraturan pelaksanaan. Setelah undang-undang disahkan, pemerintah menyusun peraturan-peraturan pelaksanaan untuk mengatur lebih detail implementasi undang-undang tersebut. Peraturan pelaksanaan ini biasanya disusun oleh menteri yang memiliki kewenangan terkait dengan menteri undang-undang. 8. Pelaksanaan dan evaluasi. Setelah peraturan pelaksanaan ditetapkan, undang-undang tersebut mulai dilaksanakan. Pemerintah dan lembaga terkait akan melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap implementasi undang-undang tersebut. Jika diperlukan, undang-undang dapat direvisi melalui proses yang serupa. Terakhir, proses pembuatan peraturan perundang-undangan dapat berlangsung cukup lama dan melibatkan berbagai pihak terkait. Baiklah, itulah penjelasan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya minta maaf.